Salam, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Selamat berjumpa melalui renungan firman Tuhan Jemaat Sion Penajam edisi Jumat 11 November 2022 dengan satu tema: Allah memenuhi keperluanmu. Mari berdoa. Bapa di sorga, bersyukur pagi ini bangun dengan selamat dan mengawali perjalanan hidup kami. Kami akan membaca merenungkan firman-Mu. Berfirmanlah, kami telah sedia untuk menerima sabda-Mu. Roh Kudus-Mu akan menuntun kami supaya kami mampu memahami dan mengerti arti dan makna firman-Mu. Ini doa kami. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara-saudara, Filipi pasal 4 ayatnya yang ke-19 berbunyi demikian. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Yang berbahagia setiap orang yang mendengarkan firman Allah dan memelihara di dalam hidupnya. Saudara-saudara, mendengar ayat firman Tuhan ini tentu hati kita sangat senang. Siapakah yang tidak senang kalau keperluan atau kebutuhan hidupnya terpenuhi? Tetapi sesungguhnya firman Tuhan ini tidak hanya memuaskan hati kita. Ada beberapa pesan spiritualitas yang ingin disampaikan melalui ayat firman Tuhan ini. Paulus kepada jemaat di Filipi menegaskan soal mengucap syukur. Ketika dalam pelayanannya di Filipi mereka telah membantu Paulus dengan soal dana, maka Paulus menegaskan kepada mereka dengan ayat ini bahwa itulah bukti antara lain Tuhan telah memenuhi keperluan atau kebutuhan hidup mereka. Dan karena itu Paulus terus-menerus menggerakkan hati mereka untuk siap sedia mendukung tugas-tugas pelayanan melalui dana atau persembahan. Saudara-saudara, apa yang disampaikan oleh Paulus kepada jemaat di Filipi ini tidak hanya untuk jemaat Filipi, tetapi ini juga adalah pesan spiritualitas untuk saya dan saudara-saudara dalam menyatakan partisipasi aktif kita dalam pelayanan. Bukankah juga dalam hidup yang kita jalani Tuhan telah memenuhi keperluan hidup kita? Dan karena itu kita perlu menyadari itu. Dan salah satu cara kita menyadari ialah seperti jemaat Filipi. Menggerakkan hati ini untuk terus-menerus mendukung tugas pelayanan Tuhan dengan dana, dengan berkat, ataupun melalui persembahan. Perlu kita tahu bahwa dengan memberi, dengan persembahan, maka ada realitas pengalaman pergaulan dengan Allah yang hidup. Hal lain dari pesan spiritualitas dari firman Tuhan ini ialah bahwa kebutuhan yang Yesus penuhi itu tidak hanya semata-mata material. Tetapi Yesus juga memenuhi kebutuhan spiritualitas kita. Yaitu kebutuhan dalam mengatasi pencobaan hidup. Kebutuhan akan kerinduan menjadi serupa dengan Kristus. Kebutuhan akan kekuatan dalam melawan godaan-godaan hidup ini. Kebutuhan yang kedua ialah kebutuhan akan peran. Dalam hidup ini, tentu suami dalam memainkan peran. Dia butuh supaya ia menjadi suami, kepala rumah tangga, imam dalam keluarganya untuk memiliki iman yang teguh
kepada Yesus Kristus. Sebagai seorang istri dalam menjalankan peran-perannya, dia butuh kekuatan dari Tuhan. Supaya dengan demikian imannya terus bertahan dalam berbagai hal dan situasi yang teralami. Ia kuat karena imannya yang teguh. Orang tua butuh setiap anaknya menikmati dan menjalani hidup takut akan Tuhan. Kebutuhan yang lain ialah kebutuhan fisik. Siapakah yang tidak membutuhkan kesehatan dan kebugaran dalam hidup ini? Kita semua butuh itu. Dan kebutuhan yang keempat ialah kebutuhan yang sifatnya temporer. Yaitu setiap kita butuh kebutuhan ekonomi dan butuh pekerjaan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan berkata, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Memenuhi dan mengalami kepenuhan hidup yang Tuhan anugerahkan harusnya membuat saya dan saudara-saudara semakin mengenal Kristus dan lebih mengenalnya lagi. Dan kita akan selalu melihat bahwa pertolongan Tuhan itu nyata. Sehingga kita akan mengembalikan semua itu dengan sebuah pertanyaan. Sudahkah saya melihat dan merasakan pertolongan Tuhan di dalam setiap pertolongan yang Ia berikan? Perlu kita tahu bahwa Tuhan ingin kita punya tujuan hidup, yaitu tujuan yang terarah hanya kepadanya. Supaya dengan demikian kita terus hidup bersyukur. Kita terus mengalami dan merasakan pertolongan Tuhan. Dan kita menjadi anak-anak kesayangan Tuhan. Kita diberkati oleh firman Tuhan dan amin firman Tuhan. Mari berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk firman-Mu. Jadikan kami pendengar dan pelaku firman Tuhan. Supaya hidup ini adalah hidup yang terus bersyukur. Hidup yang terus mengenal lebih dalam dan lebih dalam lagi Kristus. Dan kami akan merasakan pertolongan Tuhan. Dan kami menjadi anak-anak kesayangan Tuhan. Berkati umat-Mu, berkati jemaat-Mu hari ini dalam beraktivitas. Engkau mengenal setiap kehidupan kami, karena itu kami bawa kepadamu berbagai pergumulan. Tuhan akan bantu kami dengan kekuatan-Mu, akan memberikan kami solusi, dan akan membuat kami berharap kepadamu. Yang sakit Tuhan pulihkan, yang berduka hiburkan, yang bersyukur biarlah mereka terus menikmatinya dalam iman kepada Yesus Kristus dan menikmatinya dalam ucapan syukur. Gereja-Mu dalam bersaksi bersekutu melayani, berkati pelihara bangsa dan negara kami, pemerintah kami, TNI Polri, tenaga kesehatan, saudara-saudara yang bekerja di bidang swasta. Tuhan pakai seturut kehendak-Mu. Seluruh hidup kami hari ini kami serahkan dalam pimpinan dan penggembalaan-Mu. Ini doa kami, ampuni dosa kami. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara-saudara, demikian renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Salam sehat, salam tangguh untuk kita semua. Tuhan Yesus memberkati dan shalom.